Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Adam Setiabudi. Di video kali ini kita akan bahas tentang disruption dari ini dari bukunya bukunya dari Pak Renal Kasali. Jadi ini di sini termasuk nasional bestseller ya, seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti ini. Baik, tak ada yang tak bisa diubah sebelum dihadapi. Motivasi saja tidak cukup menghadapi lawan-lawan tak kelihatan dalam peradaban Uber. Ini udah cukup lama saya belinya nih, tapi singkat kata ini isinya hanya satu, mau berubah atau mati gitu. Ya gitu saja sih dari buku Disruption ini. Baik, mari kita ulas saja langsung. Sebelum itu bantu untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya, dan juga like-nya dan komen positifnya. Dan nanti saya berdoa sukses selalu untuk teman-teman semua. Mari kita mulai. Mari kita baca untuk belakangnya dahulu, bagaimana tentang disruption ini. Sesekali dalam hidup ini kita akan menjadi saksi perubahan, dari hal-hal kecil yang mengubah kebiasaan sampai revolusi besar yang diam-diam mematikan suatu peradaban. Seperti kata Stephen Elop, Nokia, kami tidak melakukan kesalahan apapun, tapi tiba-tiba kami kalah dan punah. Ini menurut riset dari pemasaran ya teman-teman. Kalau pemasaran dulu kan Nokia sempat kali menjadi market leader dari sebuah handphone. Terus kemudian seiring berjalannya waktu, Nokia lama-lama menjadi tumbang karena yaitu tadi pergerakan dari disruption yang digantikan sekarang oleh berbagai macam handphone. Tapi yang paling masih brandnya masih kuat ya ini, kalau saya lihat ini dari bukunya, menurut bukunya ini di dalam bukunya ini terdapat kalau yang masih kuat itu seperti Samsung dan juga Apple, itu yang sama-sama memberikan terus memberikan inovasi disruption yang terus menerus begitu. Baik, dan Nokia pun juga mengatakan kami tidak melakukan kesalahan apapun, tiba-tiba kami kalah dan punah. Ya begitulah sebuah perjalanan dari bisnisnya HP dari Nokia. Suatu revolusi. Kita akan lanjutkan untuk yang ini bagian belakangnya ulasannya dengan pembahasan saya sedikit gini yang mungkin bisa membantu. Kalaupun kurang baik, nanti bisa diskusi bareng gitu aja ya teman-teman. Baik, mari kita lanjutkan saja. Suatu revolusi kini mengadang jutaan pembangun merek dan pemilik reputasi yang dulu tak tergoyahkan, seperti Bluebird yang harus menghadapi gempuran mobil-mobil yang tak terlihat, bermerek taksi, tak berplat nomor kuning, dan tak tampak beroperasi sebagai taksi. Tahu-tahu revolusi ini sudah besar dan mengoreksi kesejahteraan kita. Kalau dilihat dari perjalanan dari go online, atau kita lihat dengan transportasi online, itu memang serasa si aplikasi pemilik kendaraannya, meskipun itu bukan perusahaan pribadi, meskipun bukan dari perusahaan pribadi, dari aplikasi. Jadi aplikasi itu mewadahi saja. Jadi seakan-akan aplikasi itu memiliki aset dari kendaraan itu, meskipun dia tidak memiliki secara real, tapi kan termasuk jasanya masuk ke aplikasi. Nah, ini dicontohkan dari kasus dari Uber, yang mana saat ini Uber sekarang pun sudah lengkang di Indonesia karena pergerutan dari startup yang luar biasa antara Uber, Grab, dan juga Gojek, yang akhirnya dimenangkan oleh dua unicorn ini. unicorn. Oke, selanjutnya kita akan lanjut. Seru sekali memang. Di sini kita akan dapat insight baru tentang bagaimana mensikapi perubahan yang terus maju dan berkembang terus ini. Baik, selanjutnya kita akan lanjut gempuran-gempuran mobil yang tak terlihat, merek taksi. Oke, selanjutnya tahu-tahu revolusi ini sudah besar dan mengoreksi kesejahteraan kita.
perusahaan-perusahaan lain menghadapi lawan-lawan yang langsung door to door, kepala-kepala daerah yang cerdas telah menjelajahi gelombang ketiga, internet melalui smart city, biochips, dan internet of things. Kita akan bahas juga nanti door to door ini disruptif dalam era birokrasi ya teman-teman. Jadi kalau semua ada gitu, tapi di sini dicontohkan dari kota Banyuwangi sih. Di sini ada dari integrasi birokrasi yang mudah dari yang terkecil hingga paling besar. Maksudnya dari apa? Mulai dari RT, kemudian desa, kelurahan, dan kemudian kecamatan, langsung berlanjut ke kota, pemerintah, dan lain-lain. Itu kalau semuanya pengurusan itu terintegrasi dengan cukup cepat dan fleksibel, maka itu termasuk disruption. Dan itu juga sangat membantu lingkungan dari perorangannya yang akan masuk dunia tersebut. Tapi memang ada yang diuntungkan dan ada yang kurang beruntung. Baik, mari kita lanjutkan saja. Ini disruption-nya ini macam-macam, tapi yang bisa saya sharingkan ini ada 3 saja poinnya. Nanti teman-teman akan bisa dapat manfaatnya juga. Baik, mari kita melanjutkan saja. Kehebatan pun berpindah secepat angin bertiup, yang tak hanya membunuh tapi membuat kita terenyah. Suatu peradaban baru yang menuntut manusia mengubah pola pikirnya. Disruptive mindset yang tak hanya harus sedia setiap saat, real time, on demand, dan terbuka. Suatu peradaban yang dibentuk oleh hukum Moore yang mengubah kecepatan menjadi eksponensial, yang berhadapan dengan pribadi-pribadi yang masih berpikir secara linear. Inilah buku yang pantas dibaca oleh para pengusaha, eksekutif, aparatur sipil negara, ASN, abdi masyarakat, pegiat sosial, guru, dan orang tua untuk mencegah kegagalan dalam melangkah, membangun karir, serta menciptakan masa depan anak-anaknya, perusahaannya, perekonomiannya, dan bangsanya. Kita tak mungkin menapak ke masa depan yang sungguh-sungguh berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan yang tak lagi relevan. Baik, kita akan coba di sini. Oke. Kita akan lihat dari kilasan dari bukunya ya teman-teman di sininya. Oke, di sini. Ini ada disruption. Tak ada yang tak bisa diubah sebelum dihadapi, motivasi saja tidak cukup. Apa jadinya ketika kaum muda kesulitan berkompetisi? Yes, beginilah apa itu keadaan sekarang ya teman-teman. Karena memang dunia sekarang itu dunia yang sangat-sangat cepat dan juga kompetisinya luar biasa. Tapi santai, tetap santai ya teman-teman. Selalu mengikuti perkembangan saja dan adaptasi selalu peluang yang ada gitu. Melawan incumbent ini maksud dari buku ini sangat menarik. Incumbent itu suatu perusahaan yang sangat besar yang memang sudah istilahnya sudah nancep brandnya gitu ya. Semisal ada kayak brandnya Unilever, terus kemudian Aqua, terusan perhotelan gitu ya, apa gitu. Itu disaingi oleh startup yang baru yang bisa menghancurkan incumbent awal itu. Nah, di sini kita akan bahas tentang incumbent itu apa. Seru sekali memang. Mari kita lanjutkan saja. Apa jadinya ketika kaum muda kesulitan berkompetisi melawan incumbent yang sudah berusia puluhan tahun dan memiliki sumber daya yang besar? Apa saran Christensen untuk memotong kaki para incumbent yang sudah terlanjur mempunyai merek yang kuat? Christensen ini salah satu pelopor dari disruption. Jadi disruption ini, buku disruption ini kerjasama gitu ya teman-teman, kayaknya sepertinya dengan Pak Renal Kasali dengan Christensen gini. Karena di buku ini Christensen sangat banyak disebutkan di dalam bukunya gitu. Yang sudah terlanjur mempunyai merek yang kuat.
Nah, merek yang kuat ini kan tadi seperti yang seperti yang market leadernya di suatu produk itu sangat-sangat kuat di consumer, sehingga para incumbent ini dianggap sebagai sudah tidak usah melihat lagi ke belakang gitu. Tapi ya nggak mungkin kan seperti itu. Pastinya adalah perubahan-perubahan besar di setiap incumbent. Dan kemudian apa yang terjadi ketika Anda menjadi kompetitor bagi diri Anda sendiri? Kalau kompetitor bagi diri sendiri sih lebih ke arah meningkatkan suatu perusahaannya ya. Dan selanjutnya, perusahaan-perusahaan sehebat apa saja yang menjadi sasaran disruption? Bagaimana cara bertarung dengan bisnis model? Mengapa Kodak tidak berhasil mengembangkan temuannya sendiri dalam industri kamera digital? Mengapa Bluebird begitu resah menghadapi gelombang taksi online yang ternyata juga tak untung? Mengapa kedatangan Uber disambut demo besar-besaran di seluruh dunia? Mengapa Ridwan Kamil mewajibkan pegawai Pemkot Bandung menggunakan sosial media untuk pelayanan publik? Ini karena tidak menutup kemungkinan ya teman-teman, sekarang masuknya dunia digital ini kan termasuk di samping peluang mungkin ada yang kurang diuntungkan juga, tapi bagaimanapun juga itu adalah perjalanan yang harus dihadapi. Menurut dari buku ini, buku Disruption ini, sesuatu yang akan datang di masa depan itu disikapi dengan perubahan yang disikapi dengan seimbang gitu ya teman-teman, seimbang ataupun juga ya disikapi secara sederhana saja biar tidak terlalu terlalu gopo itu terlalu terburu-buru gitu ya, nanti jadinya kurang baik gitu. Baik, selanjutnya, tadi kan udah selesai mengapa Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas membuat ruang pelayanan seperti VIP lounge di bandara kelas dunia. Nah, di sini disruption dalam era birokrasi di Banyuwangi. Tadi sudah saya sharingkan. Mengapa selalu kita temui pengumpulan internal dalam setiap episode disruption? Mengapa kita membutuhkan pola pikir baru dalam disruption? Apa perbedaan antara corporate mindset dan bio-reo? Ini agak kurang, ini sulit bagi saya, masih kurang gitu ya. Bureu bacanya itu sulit sekali. Bureaukratik, birokrasi gitu loh, pokoknya birokrasi mindset gitu. Apa yang harus dilakukan untuk menghadapi zaman baru yang tak lagi terikat waktu dan tempat? Bagaimana kita membaca dunia baru? Baik, di sini bagiannya ini ada sekitar 5, yang bagian 1 suatu setting baru, dan bagian kedua dari aplikasi mencari teori, dan bagian yang ketiga menyerang, disrupting atau diserang, disruptor, dan yang bagian keempat mindset, dan bagian yang kelima akibat-akibat. Kita akan bahas tentang yang bagian pertama. Ini yang bagian pertama, kita akan bahas tentang apa itu disruption maksudnya. Disruption. Nah, sebelum kita masuki bagian yang pertama, kita akan contoh kasuskan. Kita masuk ke disruption itu apa? Singkatnya, apakah suatu disruption itu menurut dari buku Disruption oleh Renal Casali ini, Pak Renal Casali. Singkat saja, disruption adalah sebuah inovasi. Inilah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disruption berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Disruption menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat. Artinya, disruption sama dengan inovasi, sama dengan ancaman bagi incumbent atau brand yang sudah kuat di masa lalu sampai masa sekarang ya. Incumbent itu seperti itu. Dan
Disruption menggantikan pasar lama, industri, dan teknologi dan menghasilkan suatu kebaruan yang lebih efisien dan menyeluruh yang bersifat destruktif dan kreatif menurut Clayton Christensen. Inovasi memang sejatinya destruktif sekaligus kreatif karena itulah selalu ada yang hilang, memudar dan lalu mati. Semua ini menakutkan sekaligus bisa membuat kita membentengi diri secara berlebihan. Di sisi lain ada hal-hal baru yang hidup. Meski ada lapangan kerja yang hilang, selalu ada yang menggantikannya, yang membutuhkan kreativitas, semangat kewirausahaan dan cara-cara baru. Begitulah siklus alam. Di sini ada sebuah bagian gitu ya, iteration, innovation, dan disruption. Iteration adalah membuat hal yang sama lebih baik. Membuat hal yang sama lebih baik. Innovation membuat hal-hal baru. Doing the new thing. Disruption membuat banyak hal baru sehingga yang lama menjadi ketinggalan zaman kuno dan tak terpakai. Doing things differently so others will be obsolete. Baik, kita akan contoh kasuskan disruption itu seperti halnya kalau di Amerika itu ada mobil yang namanya Tesla. Nah, gebrakan dari disruptor dari Tesla ini mulai mencapai hasil kerjanya sejak tahun 2015 ketika hampir semua penjualan mobil mewah turun. Tesla justru naik pesat dengan dukungan kaum muda. Menurut riset dari www.goodchartbedcar.net gitu ya guys. Penjualan mobil mewah di Amerika Serikat yang paling tinggi adalah Tesla Models. Kemudian disusul oleh Audi A7, Audi A8, BMW seri 6, BMW seri 7, Jaguar XJ, Lexus LG, Mercedes-Benz 6 S-Class, Mercedes-Benz S-Class, dan Porsche Panamera. Ya, karena ini di Tesla ini meningkatnya plus 51,01%. Dan kita akan coba contohkan ya yang lain tentang model peradaban dari Uber. Peradaban Uber bukanlah soal Uber itu sendiri. Ini adalah suatu peradaban baru yang berbeda dengan era-era sebelumnya. Seperti apa dunia baru dalam peradaban Uber itu? Mari kita kenali ciri-cirinya. Yang pertama, ini adalah ada dunia lama dan dunia baru. Yang dunia lama itu time series dan linear. Dunia baru real time dan eksponensial. Ini dunia baru atau peradaban dari Uber ya teman-teman. Karena untuk pertama kali dikenalkan untuk transportasi online itu kan Uber dahulu, kemudian Grab, kemudian Gojek ya. Seperti itu ya grafiknya. Sekarang yang paling tren mungkin ya Gojek ya. Karena aplikasi dalam negeri yang luar biasa mantap. Oke. Dan selanjutnya ini adalah dunia lama dari owning ekonomi, kemudian ekonomi menguasai integrasi. Dan dunia baru sharing ekonomi berbagi akses. Sekarang kita tahu kalau semua kita download aplikasi pun itu ada yang gratis tapi gratis sebulan dulu baru bayar, dan ada juga macam-macam model bisnisnya. Karena yang berbasis ekonomi sharing itu jauh lebih cepat ya itunya. Pergulatan bisnisnya gitu. Ya kayak Gojek itu kan meskipun tidak memiliki transportasinya tapi dia memiliki akses jasanya gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke, dan juga itu kan juga di Gojek juga ada GoResto, Go yang lain gitu. Oke, sip, mantap. Yang ketiga ini dunia lama, dunia on the land ekonomi, menunggu pada antrean, dan juga yang dunia baru on demand ekonomi, begitu diinginkan saat itu juga tersedia. Dan yang keempat supply demand tunggal, itu yang dunia lama. Terusan dunia baru supply demand dengan jejaring ya kita tahu kan sangat relevan sekali dengan ini memang supply demand dengan jejaring mengundang orang untuk mendownload sesuatu melalui link gitu kan ada gitu, terus kemudian kita dapat bonus atau dan lain-lain gitu. Sip. Selanjutnya jejaring juga bisa dikatakan sebagai sharing marketing gitu ya. Dan selanjutnya
yang ke dunia lama itu lawannya jelas. Kemudian yang dunia baru lawan-lawannya tak terlihat. Yes, selalu setiap detik ada perubahan. Kalau dunia lama dan dunia baru ini sangat tidak terlihat gitu ya teman. Dan kita akan lanjutkan. Oke. Menurut Christensen, disruption adalah inovasi yang awalnya ditujukan untuk menciptakan pasar yang benar-benar baru atau pasar lama tapi pada kelompok low end. Di sini saya belajar kalau memang semua dimulai dari hal yang paling kecil ya teman-teman. Karena di Gojek itu sendiri awalnya juga nggak sama, dari pasar yang paling low end sampai yang pasar yang high end itu ada semua. Maka dari itu kenapa dari aplikasi Gojek itu ada Uber, Go atau Grab itu sendiri bisa menjadi saingan disruption bagi incumbent yang sudah taipan itu bisa tergoyangkan gitu ya teman-teman. Baik, malah sekarang juga era kolaborasi antara incumbent dan juga startup yang baru ini yang jadi unicorn. Baik, selanjutnya ini menurut Christensen ya tadi, kelompok dimulai dari bawah low end disruption akan memperbaiki kualitas produk atau jasanya, lalu perlahan-lahan menggerus pasar yang ada di atas untuk turun menjadi pelanggan mereka. Mereka yang menciptakan pasar baru benar-benar memulainya dengan produk atau jasa dari yang sebelumnya tidak ada. Christensen baru mengakui Apple merupakan disruptive innovation. Sejak iPhone menggunakan apps yang dikembangkan oleh jejaring pemasok dan menghasilkan konsumen maupun produsen. Kan iPhone itu ada kayak aplikasi iTunes ya teman-teman. Nah di situ iPhone mencoba untuk menjadi sebuah aplikasi yang ada ekosistemnya melalui iTunes itu sendiri, karena iTunes itu juga pembelian di musiknya itu kan termasuk berbayar dan juga masuk ke di aplikasi iPhone itu juga ada seperti apps-nya itu juga termasuk pembeliannya, juga revenue streamnya juga banyak juga di Apple gitu. Disruption menurut Christensen ini termasuk disruptive innovation. Nah ini sekali untuk kesimpulannya berarti disruptive ini ada kategorinya masing-masing. Ada disruptive mindset, disruptive leader, disruptive government, disruptive bureaucrat, disruptive marketing, dan disruptive action. Oke. Nah, kemudian baik, ini kita akan dapat melihat pilihan strategi yang kelak menjelaskan hubungan antara produk, jasa, dan marketplace. Sebagian yang disebutkan ada di Indonesia, tetapi sebagian lagi datang dari jauh melalui dunia maya. Hal ini terkadang sulit dideteksi oleh generasi tua, tetapi telah menjadi sahabat kaum muda, seperti halnya produk, jasa, dan marketplace, dan menjadi sebuah platform. Semuanya ini adalah sebuah platform, bisa platformnya jadi produk, kemudian platformnya menjadi jasa, platformnya menjadi sebuah marketplace. Oke, baik teman-teman, ini sampai yang ke bagian kedua, yakni dari aplikasi mencari teori. Di sini saya akan langsung mengapa banyak usaha baru digratiskan. Ini salah satu dampak disruption pada awal sebuah zaman adalah menciptakan pasar yang benar-benar baru dengan harga yang jauh lebih murah. Dampaknya memiliki besar-besaran. Disruption tidak hanya menciptakan pasar yang benar-benar baru saja, tetapi juga berpotensi menghancurkan yang sudah lebih dulu ada. Disruption juga menghancurkan suatu zaman yang sudah berlangsung puluhan tahun dalam penguasaan incumbent, sehingga terjadilah dampak shifting, perpindahan secara masif, dan bisnis yang digeluti incumbent pun menjadi tidak relevan lagi untuk saat ini. Berikut ini adalah contoh dari model-model dari model bisnis ya teman-teman. Ada yang modelnya free model, yaitu tadi yang
model aplikasi yang di-download secara gratis ataupun pelayanan jasa yang gratis gitu. Kemudian ada yang freemium. Freemium model ini awalnya itu gratis, tapi lama-kelamaan setelah 1 bulan untuk merasakan dari model ini, model dari bisnis ini, kemudian berbayar. Ya, seperti Netflix atau juga seperti YouTube Premium yang saat ini memang 1 bulan free, nantinya juga bayar. Dan lain-lain juga model bisnis juga banyak. Kemudian ada marketplace model, kemudian hypermart model, access over ownerships, on demand model, experience model, pyramid model, ekosistem, seperti itu. Jadi masing-masing ada model bisnisnya sendiri-sendiri di era disruption. Tinggal bagaimana kita memakai kolaborasi antara jasa, produk, sama platform jasa, produk, platform yang akan diberikan. Platform bisa marketplace atau ya bagaimanapun. Tentang disruption ini yang penting bisa menyesuaikan dengan keadaan saat ini, dengan pasarnya saat ini, situasinya gitu ya teman-teman. Tapi menurut saya sih setelah ya mengikuti saja perkembangan ini, jadi kolaborasi saja dengan perkembangan yang ada. Jadi di setiap perkembangan zaman atau tahun pasti ada peluang-peluang yang bisa kita ambil atau pembelajaran yang bisa kita ambil gitu dari sebuah permasalahan apapun. Baik, ini adalah salah satu contoh kasus yang sangat menarik tentang sebuah hal baru, menyikapi tentang hal baru. If you always do what you always did, you will always get what you always got, dari Albert Einstein. Dan selanjutnya kita akan coba untuk mencontohkan dari hal yang baru ini, menyikapinya. Tentu saja tidak, sebab begitulah cara bumi menyelamatkan isinya melalui inovasi. Inovasi telah berkali-kali, bahkan ribuan kali menghancurkan alat-alat lama, perilaku dan kekuasaan lama, bahkan lapangan kerja yang menghidupkan kita. Jauh sebelum Nicolas J. Cugnot di Prancis menciptakan kendaraan roda 3 dengan mesin uap, dunia sudah lebih dulu mengenal alat transportasi lain, yaitu kereta kuda. Bahkan sebelum Henry Ford memperkenalkan Ford Model T, dengan sistem produksi massal, jalan-jalan raya sudah ada untuk dilewati kereta-kereta kuda. Nicolas Joseph Cugnot. Oke. Ketika Ford Motor didirikan pada tahun 1908, itu sangat lama sekali ya teman-teman. Sekarang sudah tahun 2020. Wow. Di Amerika Serikat ada sekitar 26,5 juta kuda tunggangan yang siap menarik kereta kuda berpenumpang. Meskipun pada saat itu jumlah penduduknya baru mendekati 100 juta jiwa. Jadi ketika mesin uap merajai pasar dan Ford mulai mencanangkan produksi 1 juta mobil pada tahun 1915. Jadi 1908 itu Ford sudah memiliki ancang-ancang ya untuk memproduksi sebuah mobil, dan 1915 itu Ford sudah mampu untuk memproduksi 1 juta mobil di Amerika Serikat. Berubahlah wajah dunia, dan saat itulah terjadi perubahan disruption yang luar biasa untuk perubahan dari yang sebelumnya motor kereta kuda dengan 3 roda gitu, 3 roda, dan kemudian digantikan ke mesin ya teman-teman. Itu pergulatan yang luar biasa di tahun 1915. Tahukah Anda pekerjaan-pekerjaan apa saja yang hilang dan profesi-profesi apa saja yang diciptakan dari industri baru itu? Yang sudah pasti hilang adalah tukang pedati, perawat kuda, petani penyedia pakan kuda, bengkel pedati, dan toko onderdil perlengkapan kereta kuda. Sedangkan industri yang muncul adalah bengkel perawatan mobil, pabrik ban, perdagangan mobil, bioskop yang ditonton dari mobil, rumah makan, pariwisata, migas energi, asuransi kendaraan, jasa parkir, konstruksi jalan, dan sebagainya yang mendukung dari perubahan itu. Jadi mungkin yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini adalah melihat dari samping dari produk yang telah dikembangkan oleh startup itu ya. Kalau mungkin di sini
Ford itu sebagai startup, dan kemudian Nicholas Joseph Cugnot itu sebagai incumbent-nya. Jadi Ford ini menghantam incumbent Nicholas Joseph Cugnot dengan inovasi yang baru gitu melalui mobilnya. Oke, industri baru memicu lapangan kerja baru, dan hal ini memberi nilai tambah positif kalau juga memicu pertumbuhan ekonomi. Kendati adalah sudah pasti ada yang kehilangan. Bayangkan apa yang saat ini terjadi saat dunia menggantikan pabrik es batu dengan kulkas, kamera berfilm dengan kamera digital, telepon rumah dengan ponsel, sekolah tradisional dengan sekolah online, uang tunai dengan kartu plastik, dan seterusnya. Banyak sekali memang contoh-contohnya yang berubah terus-menerus yang dalam waktu 5 tahun terakhir ini ya teman-teman. Bayangkan dulu saja waktu 5 tahun yang lalu, atau enggak lah 7 tahun yang lalu, itu marketplace saja itu sangat-sangat berhati-hati banget untuk belanja gitu. Sekarang menjadi sebuah kebutuhan. Terus kemudian juga transportasi yang dulunya tidak disangka, dari ojek-ojek yang biasanya kurang mendapatkan penumpang, sekarang menjadi sebuah kebutuhan juga untuk bisa membantu kebutuhan pengantar maupun kebutuhan untuk membantu perekonomian yang lain, seperti halnya restoran, ghost resto yang saat ini jadi trending. Ghost resto itu semisal seperti, meskipun tidak di warung itu, di warung fisiknya itu tidak tertulis secara produksinya itu tidak gitu ya di tempat fisiknya gitu ya teman-teman, tapi di Gojeknya, aplikasi GoFood-nya itu bisa pesan melalui tempat fisik, tempat ya kayak tokonya gitu ya, tempat tokonya gitu di online. Jadi pesan GoFood pun bisa gitu, meskipun tidak ada warung aslinya. Oke, tapi ya tetap aja bisa pesan gitu ya teman-teman. Baik, begitulah. Perubahan besar ini menuntut kita memakai cara-cara baru untuk mengendalikan perusahaan. Kita hanya bisa memilih untuk sukses mengendalikannya atau dikendalikan olehnya. Jika dulu Scamper menyebutnya distraction, kini dunia menyebutnya disruption. Distraction dulu, sekarang disruption. Dan kini saat ini dunia sudah berbicara setingkat lebih tinggi dari kata, yaitu disruption dari Cheng or Die. Die berubah atau punah, kini menjadi disrupting or disruptor, mendisrupsi atau terdisrupsi. Kekuatan inovasi yang sudah benar selama 5 dekade itu 1950 sampai 2000 mengalami perubahan arah sejak 1990. Toyota dan Honda yang dulu memporak-porandakan Detroit dengan mobil ukuran kecil. Itu adalah salah satu contoh yang lebih kecil, efisien, dan berharga terjangkau. Itu kini diadang oleh gerakan disruption di Korea Selatan melalui Hyundai, Kia, Daewoo, dan Samsung. Dan perubahan besar bisa berakibat pemberdayaan ekonomi, menciptakan kehidupan baru, kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja baru, atau menciptakan daya efisiensi yang justru dapat menghancurkan kesempatan masyarakat untuk bekerja. Itulah persoalan yang dihadapi oleh para pemimpin ekonomi. Kita menginginkan efisiensi, tapi efisiensi berdampak lain, yaitu menurunnya pertumbuhan dalam jangka panjang dan memudahnya kesempatan kerja kalau tak diikuti pemberdayaan inovasi. Disruption tidak hanya terjadi dalam aspek bisnis, investasi, dan keuangan. Ini juga terjadi secara kait-mengait dalam banyak bidang kehidupan, baik pemerintahan, politik, dunia hiburan, maupun sosial. Ada yang bergerak cepat, tetapi tak sedikit yang terbelenggu inersia dan tersandra dalam kepemimpinan dengan cara berpikir lama. Seperti dituturkan mendiang Peter Drucker, keriuhan perubahan dapat memicu turbulensi, namun bahaya terbesar dari gejolak itu bukanlah turbulensi itu sendiri. Yang lebih berbahaya menurut Drucker adalah bertindak dengan yesterday is logic, logika masa lalu. Itu tampak menonjol dalam respon para pihak yang tak mengetahui kaitan semua ini dengan perubahan ekonomi global, digital sharing, ekonomi, big data analitik, dan peran model bisnis dalam pengambilan kebijakan baru.
Baik, ini sudah sampai yang bagian ke-6. Ini saya sangat loncat-loncat banget, dan juga ini saya ambil yang paling penting gitu ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman kurang ya mohon maaf, ya bisa dikasih saran juga. Baik, yang ke bagian yang ke-6, disruption, teori suatu perjalanan inovatif. Dari judulnya ini luar biasa. Disruption technology shall be framed as a marketing challenge, not a technology one. Baik, ini ada sarannya teman-teman dari yang bagian yang ke-6 ini. Kalau kalian menggempur incumbent dengan membuat produk yang berimbang di pasar yang sama dengan harga yang sama, kalian sebagai pendatang baru akan kalah. Gempurlah kakinya, sederhanakan produk, lakukanlah revolusi, bergeraklah ke segmen yang lebih rendah dengan strategi harga yang dapat diakses. Seperti halnya contohnya AirAsia, banyak cara untuk membuat harga tiket pesawat terbang menjadi lebih murah. Mereka menyederhanakan bentuk tiket, no refill, no food, no baggage, tanpa atau minimal bagasi, menggunakan bandara-bandara yang sudah ditutup agar dibuka kembali, dan biaya yang lebih murah, jenis pesawat yang seragam sehingga perawatan lebih murah, dan seterusnya. Kita akan lanjut ke bagian ini yang paling penting. Ini dari semua disruption. Ini disruption ini ada sebuah diagram ya. Ini yang paling bisa sesuai banget sih, seperti ini ya teman-teman. Oke, diagramnya seperti ini. Baik, di sini ada kuantitas dan juga ada harga. Dan kurva permintaan incumbent itu selalu yang ada di atas. Kemudian yang serangan dari pendatang baru ya memulai dari low end pasar, sehingga mengambil dari kurva permintaan dari incumbent yang fokus kepada pasar yang di atas gitu ya teman-teman. Menurut Christensen, incumbent selalu akan terfokus pada segmen pasar di atas, sisi kiri atas kurva permintaan, yang memberikan keuntungan besar dengan bekal ilmu pemasaran. Anda tahu bahwa produsen biasanya terperangkap untuk tidak melakukan perubahan yang berarti selain memperkuat branding, humas, dan program-program inovasi berkesinambungan lainnya. Oke. Sedangkan ya teman-teman, untuk yang serangan pendatang baru ini memulai dengan pasar yang low end, tapi mengambil dari konsumernya dari incumbent dengan kuantitas yang lebih besar, sehingga dapat mengambil pasar dari incumbent itu sendiri. Itu. Baik, ini adalah sedikit tentang rangkumannya dari disruption itu apa. Jadi disruption itu adalah suatu proses, ia tidak terjadi seketika, dimulai dari ide, riset, atau eksperimen, lalu proses pembuatan pengembangan bisnis model. Ketika berhasil, pendatang akan mengembangkan usahanya pada titik pasar terbawah yang diabaikan incumbent atau pesaing yang sudah besar, lalu perlahan-lahan menggerus ke atas si pendatang baru ini ke segmen yang sudah dikuasai incumbent. Perlahan dari pendatang baru ini mengambil dari pasar dari incumbent yang sudah besar. Selanjutnya, memasuki pasar dengan bisnis model baru yang berbeda dengan yang sudah dilakukan pemain-pemain lama. Karena itu, inovasi bisnis model menjadi penting. Selanjutnya, tidak semua disruption sukses menjadi pelaku disruption atau menghancur posisi incumbent. Yes, banyak sekali yang tumbang. Dan selanjutnya, incumbent tak harus selalu berubah menjadi disruptor. Ada banyak strategi yang bisa ditempuh incumbent, termasuk meneruskan sustainable innovation dan membentuk unit lain yang melayani disruptor. Teknologi bukan disruptor, tapi enabler. Selain TI, alat-alat baru lain dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan. Disruption dapat menyebabkan deflasi, harga turun karena disruptor memulai low cost strategi. Begitu ya teman-teman untuk yang bagian yang ke-6. Ini ada menurut Peter H. Diamandis menyimpulkan bahwa kita akan mengalami keterbelengguan pola pikir linear. Diamandis menghubungkan framework yang ia sebut sebagai 6D yang kira-kira dapat diurutkan sebagai berikut: digitize, deceptive, disruptive, demonetize, dematerialis, dan demokratis.
Apa sih digitize itu? Gairah yang mendigitalisasi segala hal akan berakibat manusia lain ingin ikut melakukan pertukaran dan saling berbagi ide. Kemudian deceptive, para pelaku menganggap bahwa pola sosial yang berubah di beberapa tempat atau perusahaan hanya terjadi di perusahaan itu saja atau bisa dilokalisasi dan mereka kira akan lambat menyebar. Akibatnya mereka terlena sehingga tidak menyelesaikan permasalahan hari ini atau lebih buruk, permasalahan hari esok dengan cara-cara yang berhasil pada masa lalu. Kemudian disruptive, mereka sudah terlambat dan tak bisa kembali ke masa lalu. Ini seperti sifat-sifatnya gitu ya. Oke. Dan demonetisasi, proses pencampakan karya atau perancangan ulang. Peran uang ini disebut Chris Anderson 2010 sebagai Society of Free, secara gratis, menunjukkan melalui model bisnis. Kemudian dematerisasi berarti pemusnahan barang atau jasa dari yang lama ke yang baru. Demokratisasi, keadaan sama, semua hal yang menjadi mudah dan murah, semua harga turun dan membuat banyak hal semakin tersedia dan terjangkau untuk memenuhi keperluan semua orang. Baik, kita sampai yang ke bagian ke-7, koreksi dan respons terhadap teori Christensen. Oke, yang ke-7 ini ada resource, proses, value, sumber daya, proses, tata nilai. Sangat menentukan kemampuan merespons serangan disruption. Jadi, maksudnya dari sumber daya, kemudian prosesnya bagaimana, kemudian memberikan nilainya, itu mempengaruhi marketnya gitu ya, teman-teman, dan disruptionnya gitu. Untuk di bagian yang ke-7 ini sudah seperti itu saja. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang ke-8. Untuk rangkumannya berarti yang penting Anda melakukan sesuatu bukan mendiamkannya. Berikut pilihannya. Maksudnya selalu berkembang saja dan kolaborasi saja dengan zaman gitu. Dari disruption yang terus berkembang maju. Jadi emang dibuat simple saja gitu. Baik. Ada yang bagian 8 ini self-disruption, agility, self-driving, and execution. Karena di disruption ini termasuk sebuah opportunity. Di sini dijelaskan kalau semua disruption itu apakah sama dengan opportunity. Setujukah Anda? Sepertinya disyaratkan dalam kitab-kitab suci umat beragama. Munculnya penyimpangan dalam kehidupan sebenarnya adalah cerminan dari gejala akhir zaman. Tapi dari dunia yang sekarang sudah dunia online dan digital, tetapi banyak yang masih mengutuk dan melarang anak-anak atau cucu-cucunya bermain di dunia online. Baik, ini maksudnya apa? Maksudnya dari sudah saatnya untuk terjun ke dunia yang lebih luas, yakni dunia online ya teman-teman. Disruption penyimpangan sama dengan ancaman. Tergantung sikap kita apakah itu sebuah peluang atau ancaman. Tapi saya menganggap sih itu sebuah peluang dan memang sudah saatnya untuk tidak bisa menghindari itu. Harus dipelajari. Oke, ini ada sebuah hal yang menarik. Jadi disruption itu dimulai dari ketangkasan, berawal dari paham. Nah, paham dulu, understanding, kemudian perencanaan, planning, kemudian implementasi. Dengan dibarengi dengan reality atau kenyataannya sekarang, apa yang dibutuhkan. Kemudian eksekusi saja terus ya. Dan untuk mendapatkan ketangkasan itu setidaknya diperlukan 2, ketangkasan strategis, agility, dan 2, personal dan organisasi yang tangkat, self-driving. Meski kedua hal itu bisa Anda temui dalam 2 buku. Di bukunya di Self-Driving dan Agility, bukan singa yang mengembik, mari kita bahas satu demi satu. Singa yang mengembik ibarat manusia bergelar tinggi tapi selalu tak berani melakukan eksekusi, ia hanya mengembik. Oke. Agility, dalam buku Agility Anda bisa menemukan penjelasan mengapa suatu organisasi gagal merespon perubahan, sementara yang lain begitu tangkas. Penjelasannya adalah ada pada seberapa jauh organisasi memiliki pemimpin yang memiliki understanding, paham, lalu menuangkan pemikirannya pada rencana-rencana tindakan dan disiplin dalam implementasi yang dinamis. Understanding, planning, dan implementasi. Mudah ya. Dan kemudian disruption akan terjadi kalau pemimpin-pemimpinnya adalah the champion, singa yang lapar atau kambing yang mengaum. Oke teman-teman, saya rasa udah cukup tentang disruption ini. Jadi semoga bermanfaat. Untuk kesimpulannya saya berikan melalui diagram seperti ini ya teman-teman. Oke.
Mari kita lihat diagramnya seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi di atas itu adalah disruption sebagai incumbent dan pendatang baru dan memiliki kurva itu sendiri. Di sini ada kuantitas dan harga. Semakin pendatang baru biasanya mengambil dari incumbent yang sudah besar ya. Meskipun dimulai dari pasar yang sangat-sangat low end atau pasar yang mudah dijangkau. Kemudian perlahan tapi pasti si pendatang baru mengambil pasar dari incumbent. Banyak sekali contohnya dari disruption seperti ini. Baik, terus berinovasi dan juga terus beradaptasi dan kolaborasi ya teman-teman, dan selalu update. Begitulah tentang disruption, semoga bermanfaat dan juga memberikan kelancaran untuk teman-teman semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan juga terima kasih, jangan lupa untuk bantu untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya dan juga like-nya dan komen positifnya. Terima kasih. Baik, sampai jumpa dan oke, mantap tentang disruption. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.